Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil tugas besar Jarkomdat yang telah kami kerjakan. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Surya Sanjuwani dari kelas TT4411 dengan NIM 1101200113. Kemudian perkenalkan, nama saya Nang Ma'ruf, asal kelas TT4411 dengan NIM 1101202266. Perkenalkan, nama saya Tiaviandi Aryaning Tias dari kelas TT4411 dengan NIM 110120404055. Berikut adalah topik pembahasan yang akan kita bahas pada tugas besar kali ini. Yang pertama ada topologi jaringan, yang kedua ada Cisco Packet Tracer, yang ketiga ada IP address, yang keempat ada HTTP, yang kelima ada perhitungan IP VLSM, yang keenam ada akses server, yang ketujuh ada ARP table atau MAC address table, yang kedelapan ada uji koneksi ping antar divisi, yang terakhir ada routing table. Yang pertama yaitu topologi jaringan. Topologi jaringan adalah suatu metode untuk menghubungkan dua komputer atau lebih dengan menggunakan kabel UTP atau fiber optik maupun tanpa kabel atau nirkabel sebagai media transmisi. Topologi yang kami gunakan yaitu topologi tree, di mana terdapat 3 router yang menyambung ke 3 gedung. Kemudian terdapat sebuah server dan juga switch untuk menghubungkan beberapa perangkat seperti dari server ke PC. Selanjutnya, Cisco Packet Tracer. Cisco Packet Tracer merupakan sebuah software yang digunakan sebagai media pembelajaran dan pelatihan, dan juga dalam bidang penelitian simulasi jaringan komputer. Kemudian ada pula IP address. IP address adalah serangkaian angka yang menjadi identitas perangkat yang terhubung ke internet atau infrastruktur jaringan lainnya. Ada pula versinya yaitu IP versi 4, adalah alamat IP yang paling umum digunakan dengan panjang 32 bit dan 4 bagian oktet yang dipisahkan oleh titik. Nilai setiap oktet berkisar dari 0 sampai 255. Kemudian HTTP. HTTP adalah protokol yang jaringan lapisan aplikasi yang dikembangkan untuk membantu proses transfer antar komputer. Protokol ini berguna untuk mentransfer informasi seperti dokumen, file, gambar, dan video antar komputer. Selanjutnya yaitu perhitungan IP VLSM. Pada divisi A terdapat 2 buah PC, yaitu PC 0 dan juga PC 1. Yang pertama, pada PC 0 dengan IP 192.168.4.2 dan juga pada PC 1 dengan IP 192.168.4.3. Keduanya memiliki netmask yaitu 255.255.255.128, kemudian range dari 192.168.4.1 sampai 192.168.4.126 dan juga gateway 192.168.4.1 yang menyambung ke router gedung 1. Kemudian pada divisi B terdapat 2 buah PC dengan IP 192.168.4.130 dan juga pada divisi 3 dengan IP 192.168.4.131. Keduanya memiliki netmask 255.255.255.224 dengan range dari 192.168.4.129 sampai 192.168.4.158 dengan gateway
dengan gateway 192.168.4.129 yang menyambung ke router gedung 1. Next. Kemudian pada divisi C terdapat dua buah PC, yaitu PC 4 dan juga PC 5. Pada PC 4 dengan IP 192.168.4.194 dan juga pada PC 5 dengan IP 192.168.4.195. Keduanya memiliki netmask 255.255.255.240 dengan range dari 192.168.4.193 sampai 192.168.4.206 dengan gateway 192.168.4.193 yang menyambung ke router gedung 1. Next. Kemudian pada divisi D terdapat dua buah PC, yaitu PC 6 dan juga PC 7. Pada PC 6 dengan IP 192.168.4.162 dan juga pada PC 7 dengan IP 192.168.4.163. Keduanya memiliki netmask 255.255.255.224 dengan range dari 192.168.4.161 sampai 192.168.4.190 dengan gateway 192.168.4.161 yang menyambung ke router gedung 2. Next. Kemudian dari router gedung 1 ke gedung 3 dengan IP address 192.168.4.208 dengan netmask 255.255.255.252 dan dengan range 192.168.4.209 yang merupakan IP router gedung 1 dan juga 192.168.4.210 adalah IP dari router 3. Router gedung 3. Kemudian broadcast 192.168.4.211. Next. Selanjutnya yaitu dari router gedung 2 ke gedung 3 dengan IP address 192.168.4.212, kemudian netmasknya 255.255.255.252 dengan range 192.168.4.213 sebagai IP router gedung 2 dan juga 192.168.4.214 yaitu IP dari router gedung 3. Kemudian broadcast-nya yaitu 192.168.4.215. Next. Kemudian yaitu server ke router gedung 3 dengan IP address 192.168.4.216 dengan netmask 255.255.255.252 dengan range 192.168.4.217 sebagai gateway server yang menyambung ke router dan juga sampai 192.168.4.218 sebagai IP dari server. Kemudian broadcast-nya yaitu 192.168.4.219. Next. Baik, selanjutnya adalah uji konektivitas atau ping. Di sini ada pengujian dari divisi A ke divisi B, dari divisi A ke divisi C, divisi A ke divisi D, dan terakhir ping dari divisi A ke server. Pertama-tama, ping dari divisi A ke divisi B. Dengan komputer yang ada di divisi B adalah dengan IP-nya 192.168.4.130. Hasil dari ping tersebut adalah dari 4 paket yang dikirim, 3 paket diterima.
Jadi hasilnya adalah loss sebesar 25%. Selanjutnya, ping dari divisi A ke divisi C. Dari divisi C, komputernya menggunakan IP 192.168.4.194, di mana dari 4 paket yang dikirimkan, 4 paket juga diterima, dan hasil loss adalah 0%. Yang ketiga, ada ping dari divisi A ke divisi D, di mana komputer di divisi D adalah menggunakan IP address 192.168.4.163. Dan dari 4 paket yang dikirim, hanya menerima 3 paket pada divisi D, sehingga didapat loss sebesar 25%. Dan yang terakhir, ping dari divisi A ke server, di mana server menggunakan IP 192.168.4.218. Dari 4 paket yang dikirim, 4 paket juga diterima, jadi loss-nya sebesar 0%. Next. Selanjutnya ada uji konektivitas dari divisi B ke divisi A, divisi C, dan divisi D, serta ping dari divisi B ke server. Dapat dilihat hasilnya sebagai berikut. Next. Selanjutnya ada uji konektivitas dari divisi C ke divisi A, divisi C ke divisi B, divisi C ke divisi D. Dan yang terakhir, ping dari divisi C ke server. Selanjutnya ada ping uji konektivitas dari divisi D ke divisi A, divisi D ke divisi B, divisi D ke divisi C, dan ping dari divisi D ke server, di mana hasilnya adalah sebagai berikut. Selanjutnya ada pengujian dari akses server masing-masing komputer divisi A hingga divisi D. Dapat dilihat berikut adalah akses web di divisi A dengan menggunakan PC 0, dan hasilnya dapat mengakses dengan domain yang ada. Selanjutnya ada akses web di divisi B, di mana menggunakan PC 2 dan akses web browser juga berhasil. Selanjutnya ada akses web divisi C, dapat dilihat hasilnya dari PC 4 yang digunakan, akses web browser berhasil. Dan pada divisi D, dapat dilihat di PC 6, hasilnya akses web browser juga berhasil. Kemudian masuk ke ARP tabel gedung 2. Untuk penjelasan sedikit, di sini ada MAC address. Fungsinya yaitu untuk mempermudah router dan perangkat jaringan untuk mengenali setiap perangkat yang terhubung ke jaringan dengan cara mengidentifikasi alamat unik. Alamat uniknya itu dapat dilihat di bagian MAC address, yaitu 001.425C.575C dengan tipe dinamik dengan portsnya yaitu VAL_1. Kemudian ada juga 0030F22D.378E dengan tipe yang sama yaitu dinamik. Kemudian FA0_1. Kemudian yang terakhir yaitu ada 00E0.F710.ED2B dengan tipe yang sama yaitu dinamik. Kemudian FA dengan ports yaitu FA2_1. Mohon maaf koreksi untuk yang pertama yaitu FA1_1. Ya, ini untuk hasil dari ARP gedung 1 di switch divisi A, bisa dilihat hasilnya. Kemudian di ARP gedung 1
switch di divisi B. Kemudian ini yang ada di divisi C. Ini untuk hasil routing table di gedung 1 dengan cara pertama klik router, kemudian ke CLI, kemudian ketik show IP route. Kemudian akan tampil kode seperti berikut. Hal yang sama dilakukan pada routing table gedung 3. Oke, sekian dari presentasi kami. Selanjutnya kami akan melakukan demo untuk membuktikan hasil yang didapat pada screenshot yang ada. Baik, berikut adalah tampilan dari topologi jaringan yang telah kita buat di Cisco Packet Tracer, di mana kami di sini akan mensimulasikan uji konektivitas, penampilan MAC address, dan tampilan dari routing table-nya. Pertama-tama kita uji konektivitas dari PC 0, yaitu di divisi A ke divisi B, divisi C, serta divisi D, dan terakhir ke servernya. Baik, di sini pada PC 0, kita masuk saja ke dalam desktop dan ke command prompt. Di sini kita coba ke divisi B terlebih dahulu. Itu dengan cara ping 192.168.4.130. Dapat dilihat di sini uji konektivitas dari divisi A ke divisi B berhasil. Selanjutnya kita akan melakukan ke divisi C. Ping 192.168.4.195. Baik, dapat dilihat sebagai berikut bahwa ping dari divisi A ke divisi C berhasil. Baik, mohon maaf tadi sepertinya tidak terlihat. Saya ulangi, untuk yang ping dari divisi A ke divisi B dapat dilihat di sini, yaitu dengan cara ping 192.168.4.130, di mana IP address tersebut merupakan IP address dari PC 2 yang ada di divisi B. Dan hasil yang didapat adalah sebagai berikut. Selanjutnya, saya melakukan ping dari divisi A ke divisi C, di mana IP address yang digunakan dari PC 5 adalah 192.168.4.195, dan hasilnya dapat dilihat sebagai berikut. Selanjutnya, kita akan melakukan ping dari divisi A ke divisi D, di mana dari PC yang ada di divisi D terdapat ping dari PC 6, yaitu 192.168.4.162. Kita tunggu saja dan hasilnya akan keluar sebagai berikut. Baik, uji konektivitas dari divisi A ke divisi-divisi lainnya berhasil. Dan sekarang akan kita lanjutkan ping dari divisi A ke server. Dapat dilihat adalah hasilnya sebagai berikut. Kemudian kita akan lanjutkan
dari divisi B ke divisi A, divisi C, serta divisi D. Dan juga ping konektivitas dari divisi B ke server. Pertama ke divisi A terlebih dahulu. Hasil dari ping adalah sebagai berikut. Dan kita lanjutkan ping ke divisi C. Hasilnya adalah sebagai berikut, dan kita akan ping dari divisi B ke divisi D. Baik, dapat dilihat di sini ping dari divisi B ke masing-masing divisi berhasil. Dan sekarang kita akan ping dari divisi B ke server. Baik, untuk ping dari divisi B ke server telah berhasil. Kita lanjut ke divisi C. Pertama-tama kita ping ke divisi A. Hasilnya adalah berhasil. Lanjut ke ping ke divisi B. Baik, ping dari divisi C ke B berhasil. Lanjut ke divisi B. Divisi D. Dapat dilihat adalah sebagai berikut, berhasil. Terakhir, kita coba dari divisi D. Ke divisi A terlebih dahulu. Berhasil. Lanjut ke divisi B. Hasilnya adalah berhasil. Lanjut ke divisi C. Berhasil juga. Dan lanjut ke server. Oke, berhasil. Selanjutnya adalah Kemudian demo selanjutnya yaitu demo ke web server. Yang pertama masuk ke PC 0 di setiap divisi A yang terlebih dahulu, kemudian masuk ke web browser, kemudian ketikkan www.halotubers.com. Nah, kemudian inilah hasilnya tampil. Kemudian lanjut ke divisi B, ke web browser, cara yang sama, kemudian diketikkan www.halotubers.com. Ya, hasilnya juga berjalan dengan baik. Kemudian lanjut ke divisi C, lakukan hal yang sama. Oke, hasilnya pun baik. Kemudian lanjutkan ke divisi yang lain ya, divisi D, divisi terakhir. Oke, baik juga hasilnya. Kemudian dilanjutkan oleh demo penjelasan. baik, selanjutnya ada demo dari melihat MAC ARP table atau MAC address table. Kita masuk ke switch dari divisi A, lalu masuk ke CLI, dan langsung show MAC address table. Dapat dilihat di sini adalah sebagai berikut hasil yang didapat. Sama seperti
di dalam PPT. Lanjut ke switch 2, yaitu di gedung 1 pada divisi B. Dan hasil yang didapat adalah sebagai berikut. Lanjut ke divisi C. Hasil yang didapat adalah sebagai berikut. Dan yang terakhir divisi D. Baik, dapat disimpulkan di sini bahwa setiap switch memiliki ARP table. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Anang. Kemudian di sini kita akan demo routing table. Pertama kita masuk ke router. Nah, kemudian di CLI, kemudian ketik show IP route. Jelasan sedikit, ini adalah untuk mengetahui informasi mengenai jalur atau rute mana saja yang harus dilewati oleh sebuah paket data. Di sini tampil juga hasil gateway-nya, dapat lihat teman-teman di sini semua. Oke, lanjut ke router yang lain. Di router di gedung 2, show IP route. Oke. Tampil rute-rutenya mana saja yang dilewati oleh sebuah paket data. Kemudian lanjut ke router gedung 3. CLI, kemudian ketik show IP route. Sama seperti di router-router sebelumnya. Nah, terbukti jalur-jalur mana saja paket yang dilewati. Oke. Baik, untuk tambahan sedikit, dalam pembuatan web server, kami membuatnya dalam server, yaitu dalam service di sini DNS. Jadi di sini kita gunakan yaitu www.hallotobus.com dengan detail dari ping-nya adalah sebagai berikut 192.168.4.218. Di mana untuk mengakses dari name domain-nya ini, kita perlu ke desktop konfigurasi IP dan masukkan IP dari website tersebut ke DNS server. Begitu pula untuk PC-PC yang ada di setiap divisi agar bisa mengakses dari web server tersebut. Baik, sekian dari presentasi Tubes Jarkomdat dari kelompok 4 TT 4411. Kurang lebihnya mohon maaf, kami ucapkan terima kasih.